Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uki Raffi Ramadan dengan NIM 060403200093 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah dan sistematikanya. Karya ilmiah merupakan suatu bentuk karya tulis yang membahas permasalahan tertentu dan berlandaskan pada hasil penelitian yang mana disusun secara sistematis serta sesuai dengan kaidah tertentu agar dapat menemukan jawaban ilmiah dari permasalahan tersebut. Dalam suatu karya ilmiah pasti terdapat jenis-jenis dalam suatu karya ilmiah. Adapun jenis-jenis karya ilmiah dan sistematikanya diantaranya yaitu 1. Makalah. Makalah merupakan suatu bentuk karya tulis yang berisi tentang data lapangan yang bersifat empiris dan objektif terhadap permasalahan tersebut di sekitar lingkungan masyarakat. Sistematika penulisan dari makalah ini meliputi 1. Bab 1 pendahuluan yang mana menjelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Bab 2 pembahasan. Di sini jelaskan terkait landasan teorinya, tinjauan pustaka, dan kajian makalah yang akan dibuat. Bab 3 penutup. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan ini berisi tentang kesimpulan akhir dari suatu pembahasan yang telah dibuatnya. Penulisan kesimpulan cukup singkat dan jelas, sedangkan saran berisi tentang masukan dari penulis yang berkaitan dengan isi makalah tersebut. Yang kedua yakni artikel. Artikel merupakan suatu karya ilmiah yang disusun dan dimuat dalam jurnal sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Adapun sistematika penulisan dari artikel antara lain 1. Judul 2. Nama penulis 3. Abstrak 4. Kata kunci 5. Pendahuluan 6. Metode 7. Hasil dan pembahasan 8. Simpulan 9. Daftar pustaka. Yang ketiga yakni skripsi. Skripsi merupakan suatu bentuk karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa yang menyajikan hasil atau temuan dari penelitiannya, baik atas dasar analisis data primer maupun analisis data sekunder, dengan tujuan agar dapat melatih mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan melalui pemecahan masalah sesuai dengan bidang ilmunya. Berikut contoh sistematika penulisan skripsi yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu meliputi bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan kehasil tulisan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, bagan atau gambar, dan daftar lampiran. Bagian inti yang mana terdiri dari bab 1 pendahuluan, ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Bab 2 kajian teori. Bab 3 metode penelitian. Bab 4 paparan data dan temuan penelitian. Bab 5 penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis. Yang ketiga bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. Yang keempat yakni kertas kerja. Kertas kerja hampir sama dengan makalah, hanya saja ketika melakukan analisis lebih dalam lagi, biasanya dipresentasikan dalam seminar jika dihadiri oleh ilmuwan tertentu. Sistematika tulisan kertas kerja ini diantara lain 1. Judul, nama penulis, intuisi atau alamat. 2. Abstrak dan kata kunci. 3. Pendahuluan. 4. Materi dan metode. 5. Hasil. 6. Isi pembahasan. 7. Penutup. 8. Rujukan. 5. Paper atau laporan. Laporan ilmiah merupakan suatu bentuk karya tulis yang menjelaskan tentang argumen ilmiah berdasarkan pada suatu penelitian tertentu dan membutuhkan data-data terkait. Adapun sistematika penulisan dari paper atau laporan ilmiah ini yaitu 1. Abstrak penelitian, 2. Bab 1 pendahuluan, 3. Bab 2 kajian pustaka, 4. Bab 3 metodologi penelitian, 5. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, 6. Bab 5 kesimpulan dan saran. 6. Tesis. Tesis merupakan suatu bentuk karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sesuai dengan kaidah keilmuan dan berada di bawah bimbingan serta pengawasan dari dosen pembimbing. Sistematika dari penulisan disertai meliputi bagian awal terdiri dari sampul tesis, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kata pengantar, dan abstrak. Bagian tengah terdiri atas 1. Bab pendahuluan,
Bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 analisa data dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran. Bagian akhir terdapat lampiran dan daftar rujukan. 7. Disertasi sebagai syarat utama untuk mahasiswa S3 dalam menyelesaikan studinya. Adapun pengertian disertasi yaitu suatu bentuk karya ilmiah yang mempunyai derajat keilmiahan yang lebih tinggi daripada karya ilmiah skripsi dan tesis. Adapun sistematika penulisan dari disertasi yaitu antara lain: 1. Bagian awal terdiri dari judul luar, judul dalam, pengesahan, surat pernyataan keaslian disertasi, ringkasan disertasi, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar publikasi. 2. Bagian isi terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran. 3. Bagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.